Satu anak sekolah kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah. Kabar gembira untuk seluruh rakyat Indonesia. Anggaran sebesar 71 triliun akhirnya dialokasikan untuk semua masyarakat Indonesia. Kita sudah mengetahui program makan siang bergizi gratis sebagai kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. Dan inilah negara-negara yang mendukung kebijakan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, negara Cina. Dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping pada Minggu tanggal 10 November disebutkan Cina sepakat membantu pendanaan program makan bergizi gratis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ya, kita mempunyai presiden seperti Bapak Prabowo yang disegani oleh banyak negara. Ini benar-benar di sekretaris menghadap saya ini. Minta maaf, Gus. Saudara-saudara sekalian, jadi intinya demikian. Kemudian maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia, rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Itulah perjuangan kita bersama, itulah perjuangan hampir semua tokoh partai, dari semua partai. Mungkin kita berbeda latar belakang, semua ormas, saya yakin tokoh-tokoh semua cita-citanya itu, ingin berjuang melihat Indonesia sejahtera, melihat rakyat Indonesia hidup dengan baik. Karena keyakinan saya itu, semua partai politik, semua ormas, semua kelompok masyarakat pasti dorongannya adalah ingin lihat bangsa kita sejahtera, ingin melihat bangsa kita sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin. Kita tahu bahwa kita kaya. Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk
mencapai yang kita cita-citakan, agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera, dihormati karena kita negara makmur, dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita. Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu Imperium Osmani, di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi saya minta GSN real. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak acara-acara apa ya, mungkin acara seperti ini sekali 5 tahun saja. Setuju? Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Saudara-saudara, GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor. Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Satu anak sekolah membutuh pakaian sekolah. Kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah satu tahun. Betul? Ini benar-benar sekretaris menghadap saya ini.
Minta maaf, Gus. Saudara-saudara sekalian, jadi intinya demikian. Kemudian maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia, rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Itulah perjuangan kita bersama, itulah perjuangan hampir semua tokoh partai, dari semua partai. Mungkin kita berbeda latar belakang, semua ormas, saya yakin tokoh-tokoh semua cita-citanya itu, ingin berjuang melihat Indonesia sejahtera, melihat rakyat Indonesia hidup dengan baik. Karena keyakinan saya itu, semua partai politik, semua ormas, semua kelompok masyarakat pasti dorongannya adalah ingin lihat bangsa kita sejahtera, ingin melihat bangsa kita sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin. Kita tahu bahwa kita kaya. Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan, agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera, dihormati karena kita negara makmur, dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita. Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu Imperium Osmani, di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Oke, itu dia informasi terkini yang mana kita sebagai warga Indonesia bersyukur
mempunyai presiden seperti Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Bye bye.